my channel. Di video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas semester yang telah diberikan. Ini video kedua yang saya buat di mata kuliah Manajemen Inovatif. Saya Rinul Kamawada dari kelas 2O Manajemen SDM. Di video kali ini saya akan membahas budaya manajemen pengetahuan organisasi. Happy watching! Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep budaya manajemen pengetahuan, yang kedua budaya sharing pengetahuan, yang ketiga unsur budaya sharing pengetahuan, dan yang keempat peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Muljono, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. 1. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Manajemen mencangkup yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Leadership atau kepemimpinan, develop individual atau individu yang maju, approve kompeten atau kompetensi yang sesuai, enabling struktur atau mengaktifkan struktur, value add system atau sistem nilai tambah, positive teamwork atau tim yang positif, climate atau iklim, sense of direction atau rasa arah. 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi terangkum dalam 7S menurut McKinsey. Share value, sistem, struktur, strategi, skill, staff, and style. Share values atau nilai-nilai perusahaan, standar atau norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Skill atau keterampilan, kapabilitas dan kompetensi karyawan yang membutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Strategi merupakan suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Struktur
struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang dan tanggung jawab, serta pendelegasian tugas kepada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Sistem, proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Staf, karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Style, elemen style manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan sasaran perusahaannya. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.